Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, M. Kevin Pulungan, Radita Nabila Putri, Artika Istiani, Rahma Adini, dan Muhammad Rifko Raihansyah. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal pengaruh suhu terhadap perkecambahan bayam. Oke, saya Muhammad Rifko Raihansyah akan menjelaskan atau menerangkan perkecambahan. Perkecambahan ini atau germination ini merupakan tahap awal perkembangan suatu tumbuhan, khususnya ini tumbuhan yang berbiji ya. Embrio di dalam biji yang semula berada pada kondisi dorman mengalami sejumlah perubahan fisiologis yang menyebabkan ia berkembang menjadi tumbuhan muda. Nah, maturitas biji ini diperlukan untuk memicu perkecambahan pada beberapa tumbuhan karena memerlukan enzim-enzim tertentu yang tersedia saat biji tersebut mature atau dewasa. Air yang mencukupi diperlukan untuk menstimulasi perkecambahan karena masuknya air ini akan memicu produksi hormon yang dapat memicu aktivitas metabolisme biji sehingga biji berkecambah. Kelebihan kadar air ini akan memicu dormansi biji. Kemudian respon perkecambahan pada temperatur terbagi saat temperatur minimum, optimum, dan maksimum. Temperatur yang rendah diperlukan beberapa tumbuhan agar bijinya ini dapat berkecambah. Temperatur yang rendah juga dapat mematahkan dormansi biji. Beberapa spesies biji-bijian memerlukan cahaya untuk menstimulasi perkecambahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Kevin Pulungan. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, M. Kevin Pulungan. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama tentang inhibitor perkecambahan. Inhibitor dapat diartikan sebagai zat yang menghambat atau menurunkan laju dari reaksi kimia. Inhibitor dapat menghambat perkecambahan benih, baik di dalam maupun di permukaan benih. Di dalam benih, inhibitor akan menghambat kerja enzim, di mana zat penghambat yang berperan adalah inhibitor kompetitif. Inhibitor memiliki struktur yang mirip dengan struktur substrat, sehingga baik substrat maupun inhibitor akan bersaing untuk dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Apabila inhibitor lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, maka substrat tidak akan dapat lagi berikatan dengan sisi aktif enzim. Konsentrasi inhibitor akan turun jika benih mengalami proses inhibisi dan hal ini menyebabkan kemampuan menghambatnya menjadi berkurang. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bayam yang akan digunakan. Bayam sendiri termasuk sayuran yang sangat tinggi akan nutrisi, dengan kandungan rendah kalori, namun sangat tinggi vitamin, mineral, dan fitonutrien lainnya. Bayam mengandung flavonoid yang berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari radikal bebas. Manfaat dari bayam antara lain dapat mengobati berbagai macam gangguan pada manusia, mulai dari kanker, diabetes, infeksi virus, dan bakteri, serta memperlambat penuaan dini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Radita Nabila Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi perkecambahan. Terdapat dua kondisi yang mempengaruhi perkecambahan. Yang pertama ialah kondisi benih. Kondisi benih sendiri memiliki faktor yaitu persediaan makanan dalam benih, ukuran benih, dan juga dormansi. Dormansi sendiri adalah suatu keadaan berhenti tumbuh yang dialami oleh organisme hidup atau bagiannya sebagai tanggapan atas suatu keadaan yang tidak mendukung pertumbuhan normal. Yang kedua ialah kondisi lingkungan. Faktor yang mempengaruhi kondisi lingkungan sendiri yang pertama ialah suhu. Biji membutuhkan suatu level minimum yang disebut dengan minimum hydration yang bersifat khusus untuk perkecambahan. Bermacam-macam jenis biji mempunyai 3 suhu kritis yang berbeda-beda, yang disebut sebagai suhu kardinal yang berkaitan dengan perkecambahan, yaitu suhu minimum, suhu maksimum, dan suhu optimum. Yang kedua ialah cahaya. Pentingnya peranan cahaya sebagai faktor pengontrol perkecambahan biji. Yang ketiga ialah oksigen. Oksigen sendiri biasanya biji akan berkecambah dalam udara yang mengandung 20% oksigen dan 0,03% karbon dioksida. Yang keempat ialah air.
Air memegang peranan terpenting dalam proses perkecambahan biji. Tanpa adanya air, tumbuhan tidak akan bisa melakukan berbagai macam proses kehidupan. Baiklah, pada slide kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu genotip dan genotip bayam apa saja yang digunakan pada percobaan kali ini. Genotip sendiri merupakan susunan genetika organisme atau kombinasi alel. Pada jurnal yang kami acu, digunakan 9 genotipe bayam, yakni Donkey, Marabu, Tay, Samis, Raccoon, Ozarka 2, Volgreen, F88310, dan F88354. Untuk genotipe Donkey, Marabu, dan Tay merupakan genotipe bayam yang tahan panas dan dapat dikatakan bayam ini baik untuk diproduksi pada musim panas. Sementara untuk genotipe Samis dan Raccoon dipilih untuk perbandingan. Dan juga Ozarka 2, Volgreen, F88310, dan F88354 dipilih karena bayam ini dapat disimpan pada suhu dingin, yaitu minus 20 derajat Celcius, dan juga biasanya digunakan sebagai bibit perkembangbiakan. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya Atika. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai metode dari penelitian ini. Nah, metode yang digunakan ini yaitu sampelnya, yaitu kita menggunakan 9 genotip bayam yang berbeda. 5 genotip bayam yang pertama yaitu Donkey, Marabu, Tay, Samis, dan Raccoon. Nah, genotip ini merupakan genotip yang tersedia secara komersial dan dipilih karena popularitas dan daya tahan panasnya. Kemudian 4 genotip lainnya yaitu Ozarka 2, Volgreen, F88310, F88354 yang merupakan program pemulihan bayam Universitas Arkansas. Nah, kemudian pada percobaan ini menggunakan 7 perlakuan suhu yang berbeda, yaitu pada suhu 10, 15, 20, 25, 30, 32, dan 35 derajat Celcius. Nah, pada percobaan yang dilakukan sebelumnya oleh Ateron dan Farouk mengemukakan bahwa perkecambahan bayam yang optimal terdapat pada suhu 20 derajat Celcius. Sedangkan perkecambahan bayam yang terhambat terdapat pada suhu 30 derajat Celcius. Nah, pada suhu 30, 32, dan 35 derajat Celcius ini digunakan juga karena sebagai perlakuan stres panas untuk membandingkan dengan suhu optimal dari perkecambahan bayam. Nah, metode dari penelitian ini yaitu permukaan benih disterilkan, selanjutnya direndam di dalam air suling selama 1 jam, dibilas dengan dibilas dengan larutan etanol 100% selama 30 detik, selanjutnya direndam kembali dengan larutan NaOCl 2% selama 10 menit, dan terakhir dibilas dengan air yang di autoclave sebanyak 3 kali. Nah, fungsi dari setiap perlakuan dari perendaman dan pembilasan ini yaitu untuk mengarahkan masa dormisi benih agar menjadikan kulit biji lebih mudah dimasuki air pada waktu proses imbibisi untuk mempercepat perkecambahan. Kemudian pengujiannya yaitu 50 biji benih yang telah diperlakukan sebelumnya, kemudian ditempatkan di atas kertas blotter. Nah, kertas blotter ini sebagai pengujian kesehatan benih melalui perkecambahan sekaligus untuk mendeteksi patogen terbawa benih. Kemudian blotter itu dimasukkan ke dalam cawan Petri ukuran 9 cm yang sebelumnya telah ditambahkan dengan 2 mili air autoclave. Kemudian cawan tersebut ditempatkan di dalam kantong penyegel untuk mencegah kehilangan air. Nah, benih tersebut dibiarkan
berkecambah selama 21 hari. Kemudian benih berkecambah tersebut dihitung dan dibuang dengan interval 7 hari, mulai hari ke-7 setelah tanam. Nah, perhitungan dari perkecambahan itu yaitu persen perkecambahan dihitung dan dianalisis dengan menggunakan Microsoft Excel dan JMP Genomics. Baik, selanjutnya saya Istiani, J3L 118035 akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan. Berikut ini adalah persentase perkecambahan 9 genotip bayam pada 7 suhu yang berbeda. Terdapat 7 perlakuan suhu pada percobaan ini, yaitu 10 derajat Celcius, 15 derajat Celcius, 20 derajat Celcius, 25 derajat Celcius, 30 derajat Celcius, 32 derajat Celcius, dan 35 derajat Celcius. Dan Ki dan serta semis memiliki presentase perkecambahan tertinggi pada 10 derajat Celcius. Ozarka 2, Marabu, dan F88354 memiliki presentase perkecambahan menengah, sedangkan Volgreen memiliki presentase perkecambahan terendah dari 9 genotip. Pada suhu 15 derajat Celcius, Rakon dan F88354 memiliki presentase perkecambahan tertinggi masing-masing, yaitu 98% dan 97,7%. 7 dari 9 genotip memiliki presentase perkecambahan yang serupa pada suhu 20 derajat Celcius, karena pada 20 derajat Celcius adalah suhu optimal untuk perkecambahan bayam. Pada suhu 25 derajat Celcius, Dangki, Marabu, dan Rakon memiliki presentase perkecambahan tertinggi antara 86% sampai 93%. Ozarka 2, F88354, dan Samis memperoleh presentase berikutnya, yaitu dari 83% menjadi 81%. Kemudian diikuti dengan F88310 sebesar 76%, lalu T sebesar 74,7%, dan yang terendah yaitu Volgreen sebesar 66,7%. Berdasarkan percobaan menunjukkan bahwa penghambatan perkecambahan dimulai pada suhu melebihi 20 derajat Celcius, dan perkecambahan benar-benar ditekan pada suhu 35 derajat Celcius. Semua genotip kecuali Ozarka 2, presentasi perkecambahannya menjadi kurang dari 30% pada suhu 35 derajat Celcius, sedangkan Ozarka 2 memiliki presentase perkecambahan tinggi sebesar 63%. Variasi di antara genotip dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk produksi headstock protein. Organisme menghasilkan headstock protein untuk merespons tekanan panas. Protein ini berfungsi sebagai pendamping molekuler dan mungkin penting untuk kelangsungan hidup sel di bawah tekanan panas. LSM menandakan rata-rata kuadrat untuk masing-masing dari 9 genotip bayam yang diperkirakan dari JMP Genomics. Berdasarkan Musser et al. Dari University of Arkansas yang mengevaluasi headstock protein dalam benih yang berkecambah di bawah tekanan panas, Ozarka 2 memiliki kemampuan untuk menghasilkan lebih banyak headstock protein pada genotip lain yang mereka uji. Baik, saya Rahmadini akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil uji percobaan tentang presentase perkecambahan 9 genotip bayam pada 7 suhu yang berbeda. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Istiani, yang sebelumnya telah memaparkan tentang hubungan suhu dengan persentase perkecambahan. Pada grafik A dan B di sini digambarkan bagaimana hubungan suhu dengan persentase perkecambahan dari benih bayam yang digunakan. Pada suhu 10 derajat Celcius, di sini persentase perkecambahan itu belum terlalu tinggi nilainya, yang artinya pada suhu tersebut bukan merupakan suhu optimal untuk perkecambahan dari bayam. Kemudian, pada suhu 15 dan 20, ini nilai dari persentase perkecambahannya cukup besar, yang artinya adalah suhu tersebut merupakan suhu yang optimal dari perkecambahan benih bayam tersebut. Kemudian
seiring bertambahnya suhu, semakin besarnya suhu di sini terlihat bahwa mengalami penurunan persentase perkecambahannya. Nah, dan cukup signifikan mengalami penurunan pada suhu 35 derajat Celcius. Kemudian LSM ini merupakan nilai dari rata-rata persentase perkecambahan dari beberapa suhu yang digunakan di sini. Dan grafik yang B ini juga sama, hanya bedanya di sini yang menjadi sumber X-nya adalah suhunya 10 derajat, 15 derajat, 20, dan seterusnya. Kalau yang di grafik B di sini merupakan X-nya merupakan jenis dari benih bayamnya atau genotipe bayamnya, yaitu Arzaka 2, Volgreen, F88310, dan seterusnya. Nah, di sini juga terlihat ya dari setiap genotipe bayamnya bahwa suhu yang semakin meningkat akan menurunkan persentase dari perkecambahannya, kecuali pada suhu 15 dan 20 di situ cukup besar nilai persentase perkecambahannya karena cukup optimal pertumbuhan dari benihnya atau perkecambahan dari benihnya itu. Nah, bisa kita lihat di sini dari Orzaka 2 nilainya sekitar 90%. Kemudian Volgreen sini cukup besar juga 70-80%. Kemudian di F88310 juga cukup besar, lebih dari 90% nilai persentase perkecambahannya. Dan pada genotipe yang lainnya juga sama. Dan untuk LSM-nya juga cukup besar pada suhu 15 dan 20 derajat Celcius. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai persentase perkecambahan genotipe bayam pada suhu 35 derajat Celcius. Nah, di sini terlihat bahwa Ozarka 2 itu adalah genotipe bayam dengan persentase perkecambahan yang terbesar pada suhu 35 derajat Celcius. Hal tersebut dapat disebabkan karena Ozarka 2 memiliki head shock protein yang cukup baik dibandingkan genotipe yang lainnya. Nah, head shock protein ini merupakan protein yang diproduksi oleh sel dan berada di dalam sel yang mana digunakan sebagai sarana untuk adaptasi terhadap lingkungan sekitarnya. Nah, Ozarka 2 di sini menggunakan head shock protein yang dimilikinya untuk adaptasi terhadap suhu dari lingkungan tempat Ozarka 2 ini berkecambah. Kemudian bisa kita lihat di sini perbedaan yang tidak terlalu jauh dari genotipe lainnya. Nah, diketahui bahwa genotipe Donkey, T, Marabu, F88354, Rakun, dan Shamis ini merupakan genotipe yang biasanya terdapat di pasaran. Sedangkan genotipe Ozarka 2, Volgreen, dan F88310 ini merupakan genotipe bayam yang dikembangkan oleh Universitas Arkansas. Nah, terlihat bahwa genotipe bayam yang dikembangkan oleh Universitas Arkansas ini nilai persentase perkecambahannya lebih besar dibandingkan genotipe bayam yang dipasarkan di masyarakat. Nah, mengapa nilai dari persentase perkecambahan genotipe bayam yang dikembangkan oleh Universitas Arkansas itu lebih besar? Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena genotipe bayam yang dikembangkan oleh Universitas Arkansas itu dikembangbiakannya pada suhu yang relatif tinggi, yaitu 24-34 derajat Celcius. Dan di sana itu diseleksi bayamnya dalam kondisi yang panas di Arkansas. Jadi, kenaikan suhu yang cukup tinggi pada genotipe yang dikembangkan oleh Universitas Arkansas itu tidak terlalu mempengaruhi dari perkecambahan yang dimiliki oleh
ketiga genotipe tersebut. Nah, berdasarkan presentasi kali ini, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa suhu optimum perkecambahan biji bayam berkisar antara 15 sampai 20 derajat Celcius. Penelitian ini. Dan di atas suhu 20 derajat Celcius, persentase perkecambahan itu dapat menurun dengan penurunan tajam pada suhu 35 derajat Celcius. Variasi di antara genotipe bayam yang diamati menunjukkan bahwa memungkinkan perkembangbiakan pada kondisi yang panas atau pada suhu tinggi. Genotipe Ozarka 2 lebih toleran terhadap panas daripada genotipe lain yang diuji. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3 dan akan kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.